Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah teman-teman semua, saya Miftahul Jannah dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang gangguan berbicara. Pembahasan yang kedua di makalah. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang gangguan berbicara, saya ingin menjelaskan dulu gangguan berbahasa. Nah, apa itu gangguan berbahasa? Sebelum saya menjelaskan gangguan berbahasa, saya akan menjelaskan dulu apa itu berbahasa. Jadi berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Nah, untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Indranya lengkap. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Dan yang terakhir, pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen di atas, dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Jadi jika 5 elemen tadi itu ada pada diri seseorang, bisa dikatakan bahwa dia itu mampu berbicara, mampu dia berbahasa. Tapi jika salah satu dari elemen di atas itu tidak ada pada diri seseorang, bisa jadi dia akan mengalami gangguan berbahasa. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari gangguan berbahasa? Ada 2 dampaknya. Yang pertama, lambat dalam pemerolehan bahasa, di mana sebagai contoh anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun. Atau yang kedua, menyimpang dari bentuk baku, di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak. Atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasa sendiri. Misalnya makan, dia bukan bilangnya makan tapi maan gitu. Tidak sesuai dengan yang lain. Seperti itu. Adapun jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa itu dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang. Artinya, gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Gangguan yang disebabkan asalnya itu memang dari sejak lahir. Atau yang kedua, gangguan berbahasa yang diperoleh. Contohnya misalnya tabrak. Setelah tabrak, dia melakukan operasi, kemudian dia mengalami stroke atau penuaan dan lain-lain. Nah, gangguan berbahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ, seperti yang dialami oleh orang-orang yang mengalami tunarungu atau tunanetra dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Dan yang kedua itu gangguan bicara secara kognitif. Bukan gangguan berbicara ya, tetapi gangguan berbahasa secara kognitif. Gangguan berbahasa secara kognitif ini disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Contohnya seperti apa? Demensia. Demensia ini seperti orang yang menunjukkan menunjukkan banyak gangguan, seperti agnosia, kesulitan mengenali objek melalui rangsang indera. Yang kedua, apraksia, ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tungkas. Yang ketiga, amnesia. Amnesia ini pasti sering didengar, gangguan memori atau lupa ingatan. Kemudian perubahan kepribadian, kemudian perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Jadi itu tadi yang saya sebutkan adalah jenis gangguan berbahasa. Ada secara biologis dan juga secara kognitif. Kalau secara biologis dia disebabkan oleh seperti tadi, misalnya kayak buta, tunanetra. Tapi kalau misalnya secara kognitif itu karena gangguan pikirannya sendiri, seperti demensia contohnya ya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian saya sendiri. Nanti
yang ada kurang jelas akan dijelaskan oleh teman saya tentang gangguan berbahasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian saya sendiri, yaitu tentang gangguan berbicara. Gangguan berbicara atau ittirabatil kalam. Jadi di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, mafhumul kalam, yaitu pengertian berbicara. Yang kedua, ittirabatil kalam, gangguan berbicara. Kalau tadi gangguan berbahasa, nih sekarang gangguan berbicara, karena salah satu yang termasuk ke dalam gangguan berbahasa adalah gangguan berbicara. Yang ketiga, anwa'u ittirabatil kalam, jenis-jenis gangguan berbicara. Dan yang keempat, asbab, sebab-sebab terjadinya gangguan berbicara. Oke, langsung saja. Yang pertama, mahwal kalam. Mahwal kalam, berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup penting untuk dikuasai. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide. Jadi mustahil orang bisa berbahasa kalau dia tidak bisa berbicara. Jadi orang yang bisa berbahasa sudah tentu bisa berbicara. Seperti itu. Yang kedua, mahwa ittirabul kalam, apa itu gangguan berbicara? Jadi di antara penyebab gangguan berbahasa adalah gangguan berbicara. Gangguan berbicara mengacu pada penyimpangan bicara dari kisaran yang dapat diterima di lingkungan individu, dan salah satu dari karakteristik ini adalah gangguan pendengaran, masalah kefasihan, masalah artikulasi, afasia, ketidaksempurnaan pengembangan otak, dan terkait dengan fitur akuistik dan visual yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya poin ketiga, jenis-jenis gangguan berbicara. Jadi gangguan berbicara ini meliputi yang pertama gangguan suara, yang kedua gangguan artikulasi, dan yang ketiga gangguan kelancaran. Nanti dapat dibaca di PowerPoint saya untuk penjelasan setiap poinnya. Dan yang terakhir, apa sih sebab-sebab terjadinya gangguan bicara? Jadi gangguan berbicara itu dapat disebabkan oleh berbagai kondisi ya, seperti cedera otak. Berarti kalau cedera otak ini disebabkan oleh biologis, ya kan? Cedera otak, disfungsi mekanik bicara, atau pernapasan atau kelainan organ bicara. Beberapa anak membuat kesalahan dalam pengucapan karena tidak melakukan respon motorik yang benar untuk membentuk suara dengan benar, dan karena kesalahan penggunaan mekanika bicara yang meliputi lidah, bibir, gigi, dan lengan tenggorokan yang membuat pembentukan suaranya itu sulit. Contohnya seperti gagap, bibir sumbing, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.